Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nak. Tolong ya diaktifkan wajah kalian nak. Wajahmu diaktifkan biar Mister lebih semangat melihat wajahmu. Ayo. Sudah? Ya sebelum mulai, Mister minta tolong sama Arik ya. Arik. Halo Arik. Ya, Mister. Oke, silakan doa nak. Pimpin doa nak. Ya, Mister. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidana ilman nafi'an wa amalan taqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa qalbi la yakhsha wa du'a ila yusma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Shadaqallahul azim. Amin ya Pak, amin. Oke, thank you Arik. Oke nak, Ya, hari ini kita belajar di outdoor nak ya. Lihat di belakang itu ada gedung sekolah kita. Gedung di sekolah kita. Lihat ada gedung. Oke, yang kedua berikutnya Bapak ingatkan ya untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, memakai face shield jika kalian di luar rumah ya. Insya Allah kalau di rumah dengan keluarga insya Allah aman ya. Bahwa kalau berpergian face shield, masker atau apa namanya itu apa namanya ya, hand sanitizer ya, itulah ya, jangan dilupakan. Insya Allah kita ikhtiar anak ya. Oke, dan Bapak ingatkan juga kalian harus sering-sering literasi, baik literasi materi pembelajaran yang besok, yang sudah atau yang lalu, yang untuk mengulang. Ingat ya, tidak boleh tidak membaca buku. Karena apa? Karena buku adalah jendela ilmu. Oke anak ya. Oke, untuk hari ini Mister akan menyampaikan materi. Materinya tentang lompat jauh. Nanti kita ada lapangan di belakang Mister ya. Tuh nanti kita lihat ya. Ada lapangan. Kita nanti akan mengambil gambar biar kalian tahu, fokus. Oh ini toh lompat jauh. Ini lapangannya, ini caranya ya. Tujuannya yang pertama adalah kalian tahu caranya, tahu gerak dasarnya ya. Tahu gerak dasar lompat jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa mempraktikkan. Ya insya Allah. Kalau praktek nanti itu ya dipantau dengan orang yang lebih dewasa. Jangan kalian, karena lompat jauh merupakan olahraga yang agak ekstrim nak. Karena ada sikap terbang, sikap mendarat, dan di pasir. Mudeng nak. Oke, ini ada berapa nak ini? Ada berapa peserta ini? 30, 28 kelompok. Semua juga kelompok. Ya. Enggak dipresentasiin dulu. Oh iya. Oke nak, sekarang Mister akan mempresentasikan tentang apa itu lompat jauh. Sudah. Ya, Bapak coba ini. Ini papan ya. Lihat, karena 9 bulanan kita tidak berjumpa dengan lokasi ini, jadi hijau semua nih, nak. Rumput isinya. Rumput semua. Lihat, ini ada bak pasir, ada papan tolakan, ada lintasan, ya. Ada 3 bagian lapangan yang kalian tahu, ya. Oke. Ayo. Ya, kita.
Siap pesawat ikut. Ya, nah ini tempat kita start ya. Tempat kita start di sini ya. Ada 4 tahapan. Yang pertama itu awangan. Awangan itu ada sikap berlari ya. Yang kedua itu ada tolakan. Tolakan di pentolakan. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah sikap melayang di udara. Kita di udara. Yang keempat itu adalah cara kita mendarat. Ingat, ada 4 poin. Oke. Yang pertama awalan. Yang kedua itu adalah tolakan. Yang ketiga sikap di udara. Yang keempat adalah mendarat. Ingat ya. Nanti akan Mister berikan kelompok ya. Nanti keempat itu ada 5 ya. Ada 5 poin yang akan kita kerjakan ya. Jadi kita bagi 5 kelompok tapi nanti ya. Yang pertama itu awalan. Awalan, lihat, yuk. Untuk awalan, ya, itu sebenarnya kita berlari. Artinya berlari sekencang mungkin, secepat mungkin, agar kita dapat menolak dan lompat sejauh mungkin. Itu tujuan utamanya, ya. Ingat ya, yang harus perhatikan, jika di sana menggunakan kaki kanan tolakannya, maka di sini kiri. Yang depan ya. Jika ditolakan di sana itu kaki kiri, maka di sini kaki kanan. Ingat, itu poin yang utama yang harus perhatikan. Dan jaraknya harus ganjil, langkahnya ganjil, tidak boleh genap, agar dia teratur. Oke, Bapak perhatikan ya, jalan, ya. Contoh ya, kita jalan ya. Contoh, kita berani lah ya. Ini kita kalau motion anggap ini adalah 45 meter daunnya ya. Nah, berlari sekencang-kencangnya, jangan di perlambat terus kita. Nah, setelah sampai sini fokus ke papan tolakan. Oke, lihat ini. Lihat, ini poin kedua, ada papan tolakan. Lihat, papan tolakan menggunakan kaki bagian yang paling kuat, kaki yang paling kuat. Yang mana? Boleh kiri, boleh kanan. Lihat. Ya, kita menolak ya. Kita berlari. Injak papan tolakan. Ya. Di sini Bapak menggunakan kaki bagian kaki kiri. Ya, lihat. Nah, papan tolakan sama besar dengan lintasan lari. Ya, tidak boleh lewat dari papan ya. Dulu yang sebagai tolakan tidak boleh lebih ya. Jika lebih maka batal atau gagal ya. Ulang. Boleh kurang, boleh. Bagaimana Pak jika kita kaki kurang bagian? Boleh. Di sini boleh. Di sini boleh. Di sini boleh. Tapi dalam hitungannya nanti kita rugi di jarak, oke? Oke. Yang berikutnya tolakan, lihat ya. Saat kita menolak, usahakan kita angkat badan kita dari lari menolak, kita harus terbangkan, kita lempar ke atas, ya, horizontal atau vertikal, ayun, dan mendaratnya menggunakan 2 kaki agar stabil, agar seimbang. Dan jika di udara, ya, kalian harus bisa menyeimbangkan. Oke, contoh ya. Ya, contoh. Ya. Tadi ada 4 ya. Ada 4 ya. Berlari, tolakan, sikap mendarat. Ingatin, berlari, tolakan, sikap mendarat. Oke. Yang pertama berlari. Kedua tolakan. Ketiga sikap mendarat. Lihat. Lompat. Oke, 2 kaki. Ya, 2 kaki. Betul, sekali lagi. Ya. Jika pertama berlari, tolakan, sikap udara, oke. Mendaratnya ya, harus 2 kaki dan jatuhnya ke depan. Oke, kenapa jatuhnya ke depan? Karena yang diukur adalah bagian paling belakang ya, tolakan di tengah. Jadi kalau misalkan kita jatuh ke belakang, contoh ya, contoh nih, yuk. Lihat, lari tolakan ke belakang dan mendarat. Lari tolakan mendarat. Berarti yang diukur adalah dari kaki Mister ke papan, ya.
ke kaki kita. Kalau Mister jatuhnya ke belakang, contoh, maka yang dihitung adalah tangan sampai papan. Itulah mengapa harus jatuhnya ke depan. Boleh jatuhnya berguling-guling, boleh. Satu boleh, yang penting jatuhnya pasti ke depan. Oke, itu yang poin 8 ya. Yang berikutnya itu ada diskualifikasi hasil papan tolakan ya. Contoh, misalkan menolak lebih dari papan di dis, boleh diulang atau dibatalkan, nggak jadi itu. Walaupun dia jauh 10 meter jauhnya, tetap itu tidak dianggap poin. Hangus, dis, batal, pokoknya gagal gitu. Boleh diulang ya. Itulah mengapa kita harus mengambil bagian kakinya papannya yang sehemat mungkin jaraknya ya. Meminimalisirkan ya. Pendek mungkin. Tapi kalau kita jauh, kita pun akan rugi, lihat ya. Kan jaraknya akan sedikit. Yang berikutnya itu ada tolak 4 poin sudah. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya pas ya. Langkah, ingat. Saya lagi ingatkan ya, saya ingatkan ada 4 poin yang penting, yaitu adalah awalan itu lari, tolakan salah satu kaki paling kuat, sikap di udara, menggunakan badan angkat ya, vertikal horizontal. Dan yang keempat adalah mendarat dengan 2 kaki, misalkan jatuhnya ke depan. Oke. Yang berikutnya setelah dis ada pengukuran ya. Mengukur itu sebaiknya menggunakan 2 orang ya. Yang satu melihat di mana atlet atau pelari lompat jauh jatuh. Ya, poin yang mana yang terdekat daripada papan tolakan. Yang kedua itu yang membawa ukuran meteran ya untuk mengukur. Jadi dia satunya megang di mana jatuhnya, satunya langsung tarik ke arah papan ya. Itu poin yang harus kalian tahu. Dan nanti ini akan kita jadikan diskusi ya. Nanti akan bagikan 4 kelompok. Ya, akan 5 ya. 5 ini akan membahas satunya tentang awalan, tolakan sikap di udara dan mendarat. Satunya adalah pengukuran dan diskualifikasi. Ada 5. Nanti akan Bapak share di grup ya, Kalian bisa masuk ke masing-masing kelompok. Kalian bahas semuanya. Kalian rebutan dulu, nanti misalkan masuk ke kolom kalian. Oke ya. Ya, kita bagi kelompok lah ya. Kita bagi kelompok dulu. Langsung enggak? Ya itu. Ya, kita lihat dulu ya, lihat. Ini adalah sampel ya, sampel. Kalau untuk kejuaraan mungkin ini tidak, tapi untuk pelajar ya, agar kita tahu ya. Sampel boleh 5 kelompok ya. Kita bagi 5 kelompok. Ya. Ingat, harus kerjasama ya, jangan andel-andelan. Kamu tidak. Ya, kita bersama-sama. Oke, biar semuanya mudeng. Ya, lihat. Ujung, ingat, ada 4 poin yang harus kalian tahu. Yang pertama ingat ya. Yang pertama awalan, kedua itu tolakan, ketiga sikap di udara, dan keempat mendarat. Nanti akan kita bahas di grup kelompok itu ya. Tunggu kelompoknya, kita akan ya kita bagi ya. 5 kelompok, nanti ada yang di awal 3 itu 6, nanti yang kedua 7 ya, kan jumlahnya 32 ya, kalau nggak salah insya Allah 32. Oke, tunggu ya. Kan boleh cek di link apa di WA Indonesia dulu. Oke, sampai sini. Any question? Ada yang tanyakan nggak? Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Teman-temannya ya nak, sama kalian diskusi ya. Nanti aja ketika kita gabung di kelas. Sekarang kalian diskusi dulu ya. Oke. Oke, kita menuju kelompok berapa ini? Kelompok 3. Siap. Kelompok 3. Siap. Di kelompok 3, kalian silakan berdiskusi tentang
1, 2 sikap di udara ya. Sikap di Pak. udara. Ketika berlari awalan, menolak, dan sikap di udara, bagaimana sikap kita di udara itu? Ada berapa gaya? Bagaimana kakinya? Bagaimana tangannya? Bagaimana senyumnya? Silakan dibahas tuntas, kalian diskusi. Boleh mengambil dari buku, paket, atau literasi yang lain, internet boleh. Sebanyak mungkin. Oke, mudang. Mudeng, Pak. Any question? No, thank you, Oke, Mister. silakan kerjakan ya nak ya. Good. Oke, kita menuju kelompok keempat. Tugas kalian, ya, tugas kalian bahas tuh, kalian kupas tuntas ya, diskusikan. Bagaimana cara pengukuran lompat jauh? Yang pertama. Yang berikutnya ada istilah diskualifikasi. Nah, 2 itu kalian bahas, diskusikan, boleh sumber lewat buku paket atau lihat lewat Google, silakan. Yang penting ada hasilnya dan nanti dipresentasikan di kelompok kelas ya, di room yang besar, di kelas semuanya. Bapak kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Oke, ini question? Oh, Nothing, Mister. Nanti, oke, thank you nak, silakan dok. Good. Balik lagi ke Mister. Gimana menurut kalian? Mana tuh kelompok 2? Kan mau dilihatin bapak mah nggak? Apa sih? Apa nih? Oh, Minta masuk lagi ya. Masukin lagi. Iya. Gimana nih abis Masuk lagi. luar itu. Ini tuh tadi. Oke nak. Diskusinya kita itu ya, kita alihkan ya. Kita alihkan ke mana ini nak ya? Grup. Kita komunikasikan di grup WA 2 ya. Oke nah, assalamualaikum. Kita kembali lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak nak? Belajar daripada di dalam ruangan, kita bisa usahakan untuk PJOK belajar langsung seperti ini. Kita di luar. Untuk diskusi tadi, silakan kalian prepare ya, persiapkan hasilnya. Mau dipresentasikan lewat PowerPoint atau Word atau bagaimana nak? Iya, Mister. Tadi bahas apa ya, Mister? Tentang apa? Ayo, tadi udah diskusi kan? Kelompok 2, ya, Mister. silakan silakan dipresentasikan hasilnya. Iya, Mister. Teknik menumpu, tolakan, menumpu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua kelompok 2 ingin membahas tentang teknik menumpu, tolakan. Arik, mana wajahmu nak? Saya Kameranya turun dikit, Arif. ya, Mister. Nah, Menumpu merupakan gerakan yang penting dalam lompat jauh. Untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna, dalam teknik ini atlet melakukan tolakan pada sebuah papan atau balok tumpuan menggunakan kaki terkuat dengan mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Pada saat melakukan tumpuan,
Posisi badan tidak boleh terlalu condong. Tumpuan juga harus kuat, cepat, dan aktif. Keseimbangan badan juga harus dipertimbangkan agar tidak goyang. Gerakan ayunan lengan sangat membantu untuk menambah ketinggian serta keseimbangan harus diperhatikan dalam melakukan tolakan dalam lompat jauh, antara lain: 1. Tolakan dalam lompat jauh harus dilakukan dengan kaki yang kuat. 2. Bagian telapak kaki yang sangat cocok dan kuat untuk bertumpu biasanya terletak di bagian tumit terlebih dahulu dan diakhiri di bagian ujung kaki. Saat sebelum melakukan tumpuan, usahakan badan condong ke belakang. Sebaiknya bertumpulah tepat di depan papan tumpuan. Kedua lengan ikut diayunkan ke depan atas ketika bertumpu. Yang keenam, ayunkan kaki dan angkat ke depan sampai setinggi pinggul dengan posisi lutut ditekuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 1 terima kasih. Bagus sekali presentasinya ya. Tadi ada merubah arah nak ya. Merubah arah dari vertikal, dari horizontal terus dia ke vertikal. Dari tadi ada yang merubah arah ya, dari vertikal horizontal ke vertikal ke atas. Oke, good. Kelompok 1. Oke, kelompok yang lain ini apa untuk Bentar. ya? Barusan kelompok 2. Oh ya. Sorry. Kelompok 2. Untuk kelompok yang lainnya any person, untuk kelompok 2 silakan. Ada kelompok yang lainnya? Tidak, Mister. Oke, thank you Arik dari kelompok 2 yaitu membahas tentang tolakan. Kalau sudah cukup nothing question, kita ke kelompok pertama ya. Kelompok pertama. Silakan, siapa ketua kelompok pertama? Ayo nak, mana ini kelompok pertamanya? Kelompok pertama siapa itunya? Siapa ketuanya? Mister. Dava. Oke, Dava, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari secepat mungkin, peroleh kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan. Dava. Mana wajah mana wajahmu? Ayo. Oke, Dava silakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan awalan dalam cabang atletik lompat jauh, seperti jarak awalan dalam cabang atletik lompat jauh bergantung pada kemampuan atlet itu sendiri. Bagi para pelompat yang dalam jarak pendek sudah mencapai kecepatan maksimal, jarak awalan cukup pendek atau dekat saja, kurang lebih 30-35 meter atau kurang. Sementara bagi atlet lompat jauh yang mencapai kecepatan maksimal dalam jarak relatif jauh, awalan harus lebih jauh, kurang lebih 30-45 meter atau lebih. Posisi ketika berdiri di titik awalan pada lompat jauh yaitu kaki posisi sejajar atau biasa juga salah satu kaki berada di depan, tergantung dari kebiasaan atlet itu sendiri. Oke, Dava. Maaf Dava. Coba itu nak diganti nak, bagaimana nak? Chat ya. Oke, good. Monggo. Terus. Setelah mencapai kecepatan maksimal, 3-4 langkah terakhir bertumpu. Gerakan lari dilepas secara spontan tanpa mengurangi kecepatan yang telah dicapai sebelumnya. Pada langkah terakhir ini, konsentrasi dan tenaga fokus untuk melakukan tumpuan di papan atas.
Dah, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih anak ya, kelompok 1 tentang awalan. Awalan itu adalah sikap berlari di mana menjaga keseimbangan agar tolakannya dapat maksimal dan lompatnya akan jauh. Oke, any question kelompok 1? Ya, kelompok lainnya ada pertanyaan kelompok 1 nak? Oke, any question yang lainnya? No, Mister. Oh, mudeng ya. Oke, kita ke kelompok 3. Kelompok 3 ini membahas sikap di udara. Yuk, siapa ketuanya? Atau yang ingin menyampaikan? Ayo, silakan. Kak Mister, Valianti Eka Mister. Valianti, oke, silakan nak, Valianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau memberikan hasil diskusi tentang teknik melayang dalam lompat jauh. Dalam lompat jauh, gerakan teknik melayang dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Saat melakukan gerakan melayang, keseimbangan badan harus tetap terjaga dengan mengayunkan kedua tangan. Dalam lompat jauh ada 3 gaya. Gaya pertama itu gaya jongkok atau ortodok. Gaya jongkok itu merupakan gaya yang paling tua dan paling mudah dilakukan. Dikatakan gaya jongkok karena saat melayang di udara, atlet hanya melakukan gerakan menekuk kedua kakinya hingga terlihat seperti sedang jongkok. Lompat jauh gaya gantung disebut juga sniper style atau handstyle. Dilakukan dengan melakukan awalan dan kecepatan maksimal dan tolakan yang sangat kuat pada papan tolakan. Pada saat badan di udara, usahakan badan melayang selama mungkin di udara serta dalam keadaan seimbang. Posisikan kedua lengan di atas kepala seperti sedang memegang tali saat berayun. Saat mendarat, usahakan mendarat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai badan atau tangan jatuh ke belakang kalian dapat menjadikan atlet. Yang terakhir itu gaya lompat jauh berjalan di udara atau disebut juga walking in the air. Cara melakukannya adalah lakukan awalan dengan cara lari cepat pada lintasan jarak 40-40. Kemudian lakukan tolakan pada papan tolakan menggunakan kaki terkuat untuk mengubah kecepatan horizontal yang dihasilkan saat awal menjadi kecepatan vertikal. Pada saat badan melayang di udara, ayunkan kaki satu kaki belakang sekuat-kuatnya ke atas. Lalu lakukan gerakan melangkah di udara dengan melangkahkan kaki yang sebelumnya digunakan untuk menempuh hingga membuat gerakan berjalan di udara. Lakukan pendaratan yang aman dan tidak menyebabkan cedera. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 terima kasih. Good. Tadi membahas tentang sikap di udara. Sikap di udara itu terbang dan dia memiliki gaya. Benar. Hari ini dibahas sama Varianti ya. 3 gaya. Ada 3 gaya. Jongkok, menggantung, sama berjalan. Oke, teman-teman lain, kelompok lain silakan bertanya jika pertanyaan. Mudeng nak? Maksud Mister. Mudeng ya. Yang intinya gaya tersebut berbeda ketika di udara.
Namun persamaannya ada di mendarat. Semua menggunakan dua kaki dan jongkok, ya. Ingat, perbedaannya gaya di udara dan persamaannya ada di pendaratan. Dua kaki, ingat. Pakai kaki ya, jangan tangan ke kepala, kaki. Oke, terima kasih kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Kita menuju kelompok 4. Silakan presentasikan hasil diskusinya kelompok 4. Siapakah kelompok 4 ketuanya? Halo nak. Siapa kelompok 4 nak? Siapa? Saya. Akan. Iya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok diskusi teknik mendarat. Dalam teknik ini, atlet harus berupaya mendarat dengan sebaik mungkin. Jangan sampai badan atau lengan jatuh ke belakang. Pendaratan pada bak keempat dimulai dengan posisi kedua tumit kaki dan kedua kaki agak rapat. Gerakan-gerakan waktu pendaratan harus dilakukan dengan kedua kaki. Yang perlu diperhatikan saat mendarat dalam tempat jauh. 1. Kedua kaki mendarat secara bersamaan. 2. Diikuti dengan dorong tubuh ke depan sehingga balon tidak cenderung jatuh ke belakang yang dapat mengakibat patah dan atlet itu sendiri. 3. Kaki tidak boleh tegang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksan, maaf nak. Suaramu nak. Mana suaranya nak? Iya, Mister. Silakan Aksan, sudah? Oke. Untuk mendarat, kelompok 4 membahas mendarat. Tetap ya, mendarat dengan dua kaki. Usahakan tangan di depan, dan jatuhnya pun ke depan. Ingat, ini berkaitan dengan penghitungan jarak ya. Jadi jika jatuhnya ke depan, maka yang dihitung adalah yang bagian paling belakang. Namun jika jatuhnya ke belakang, maka kalian akan rugi jarak ya, selisih di tangan kalian. Oke, terima kasih Aksan, kelompok 4. Ini question kelompok lainnya, silakan. Adakah pertanyaan anak kelompok lain? No, Mister. No, Mister. Hitung ya, thank you. Emang anak Mister ini yang hebat emang. Oke, kita menuju kelompok terakhir. Siapa ketuanya kelompok terakhir? Halo, kelompok terakhir, kelompok membahas tentang pengukuran dan diskualifikasi. Saya Mister. Oke, silakan Kalisa, Anindya Siva. Assalamualaikum, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Pengukuran lompatan. Pengukuran seluruh lompatan adalah dari tempat bekas pendaratan yang ada di bak lompat ke balok tumpuan. Dari sisi bekas pendaratan yang paling dekat dengan balok tumpuanlah pengukuran perlu dilakukan, yang kemudian harus kita tarik lurus ke sisi balok tumpuan yang tak jauh dengan bak lompatan. Apabila seusai melakukan lompatan, kemudian si pelompat berjalan mundur, maka otomatis pengukuran yang dilakukan adalah pada jarak saat melompat mundur. Itulah mengapa pelompat harus berjalan mundur saja
Itulah mengapa pelompat harus berjalan maju saja sesudah melompat. 2. Diskualifikasi. Peserta belum melompat juga setelah dipanggil 3 menit. Tumpuan memakai 2 kaki. Peserta dengan bagian tubuh manapun menyentuh tanah yang ada di belakang garis batas tumpuan, entah itu saat ancang-ancang ketika hendak melakukan lompatan maupun saat lari kencang tanpa adanya tolakan. Ketika sudah melakukan lompatan secara sempurna, pelompat perlu berjalan kembali melewati bak lompat. Intinya, pelompat perlu berjalan kembali ke arah awalan sesudah melompat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kalica. Oke, ingat ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kalisya tentang pengukuran. Ingat, tadi sudah bilang berkali-kali harus jatuhnya ke depan. Walaupun kalian jatuh terus berjalan pulang, tetap ke depan ya. Karena kita menatap masa depan, bukan masa lalu. Ingat, ditarik garis lurus ya. Boleh pakai meteran atau segala macam ukuran. Tarik garis lurus dari tolakan kalian ke jatuhnya kalian. Tadi makanya 2 orang yang mengukur. Itu tentang pengukuran. Yang kedua tentang diskualifikasi. Boleh, tadi sekali saya sudah berbicara beberapa poin ya. Intinya kalau dalam pembelajaran yang harus kalian tahu, diskualifikasi ketika kakimu atau tolakanmu pas di papan, tidak lebih. Boleh kurang namun tidak boleh lebih. Ketika pas di papan nggak lebih, maka sukses, hitungannya dimasukkan, berhasil, diukur. Tapi ketika tolakanmu melebihi papan, maka dikatakan diskualifikasi atau gagal, atau tidak dihitung atau batal. Dis namanya, dis gitu. Maka perhatikan jika ingin melompat jauh, baik larinya, papan tumpuannya jangan itu ya, jangan licin ya, usahakan dari kayu. Kayu itu dia seratnya bagus, jadi tidak licin. Kalau dari semen atau sejenisnya bisa licin atau ya keras lah. Oke, jadi tadi kita membahas. Terima kasih telah mempresentasikan hasil diskusinya. Good. Misalnya 2 jempol untuk kalian. Terima kasih. Nanti kalian bisa kita share ya, share di grup ya materi tadi itu, biar semua saling membagi materi kalian. Oke. Sebelumnya any question untuk semuanya, Nak? Halo. No, Mister. Mister ya. Untuk pelajaran tentang materi lompat jauh, tutup ya. Oke. Ingat ya. Tadi ada 4. Ingat, ada 4 poin gerak dasar dalam lompat jauh. Awalan, tolakan, sikap di udara, dan pendaratan. Awalan, lari sekencang-kencangnya. Tolakan, gunakan kaki yang kuat. Sikap di udara, ringankan badan. Pilih 3 gaya tadi, ya. Keempat, mendarat, 2 kaki dan ke depan. Ingat, harus kalian pahami, kalian cermati, ya. Itu materi tentang lompat jauh. Kalau nggak tahu, tulis nanti di buku, ya, setelah ini. Oke, Nak. Sampai sini, silakan. Any question? Sama besok materinya apa? Sudah, any question? Nggak ada, Mister. Oke, kalau tidak ada, nanti Mister share ya tugas berikutnya dan nanti Mister kasih nilainya. Tapi di share di grup ya. Oke, Nak, untuk minggu depan kalian silakan baca materi tentang lari jarak pendek atau sprint. Ya. Boleh lihat di bukunya, cermati, dipelajari, nanti kita bahas di minggu depan. Oke, mudeng ya. Terus Maksud Mister. ya, ini question terakhir.
No, Mister. Walaupun kita zoom, oke kita zoom jarak jauh gini, tetap semangat. Mister harap kalian tetap semangat, tidak mudah menyerah ya, karena emang kita sudah lama nak nggak bertemu nak, ya jujur Mister kangen kalian, kangen kita bertemu sapa. Oke, thank you very much for today. Kalau tidak ada pertanyaan, Mister akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.